Ibu, iya bisa aku juga lagi Pak. Aku juga kenapa ya? Nggak tahu. Apa jangan-jangan karena kemarin? Siapa? Hai guys. Virus adalah partikel mikroskopis yang sangat kecil dan sederhana. Mereka tidak dianggap sebagai makhluk hidup sepenuhnya karena tidak memiliki sel dan tidak dapat bereproduksi sendiri di luar sel inang. Virus terdiri dari materi genetik, DNA atau RNA yang diselubungi oleh lapisan protein yang disebut kapsid. Beberapa virus juga memiliki selubung tambahan yang berasal dari membran sel inang. Sejarah penemuan virus menurut beberapa ahli. Yang pertama, Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer mengamati penyakit yang menyebabkan daun tembakau memunculkan bintik-bintik kuning. Adolf kemudian menyemprotkan getah yang diekstrasi dari tembakau yang sakit ke tembakau yang sehat. Hasilnya, tembakau menjadi sakit akibat dari zat itu. Lalu, Adolf mengamati tembakau sakit menggunakan mikroskop dan dia tidak melihat bakteri yang pernah ia semprotkan di percobaan sebelumnya. Adolf menyimpulkan bahwa materi penyebab penyakit bintik-bintik kuning pada daun tembakau itu berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Yang kedua, menurut seorang ahli yang bernama Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri melakukan percobaan menggunakan getah tanaman tembakau yang sakit yang telah disaring bakterinya untuk ditularkan ke tanaman tembakau sehat. Tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit, padahal Dmitri melakukan penyaringan menggunakan Chamberlain Pasteur untuk menghilangkan semua bakteri yang hidup dari ekstrak. Penelitian Dmitri juga dibantu oleh penemuan yang dilakukan Chamberlain. Karena filter Chamberlain Pasteur itu ditemukan oleh Charles Chamberlain, Dmitri menyimpulkan bahwa agen infeksius yang dapat disaring tidak hanya bakteri yang sangat kecil, tetapi merupakan jenis baru partikel penyebab penyakit yang amat kecil. Yang ketiga, menurut seorang ahli yang bernama Martinus Beijering. Pada tahun 1897, ilmuwan Belanda Martinus Beijering melakukan percobaan pada getah tanaman tembakau yang sakit yang telah disaring lalu disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Kemudian, tanaman tembakau yang sakit ini diambil getahnya, lalu dipakai untuk menginfeksi tanaman tembakau sehat lainnya. Hal ini dilakukan beberapa kali. Faktanya, patogen tidak berkurang meskipun telah dilakukan pemindahan beberapa kali, dan agen tersebut tidak dapat dikembangbiakan di cawan Petri yang berisi nutrisi. Agen itu juga dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Martinus menyimpulkan bahwa agen penyebab bintik-bintik kuning daun tembakau merupakan partikel yang lebih kecil dan sederhana daripada bakteri dan penyebut agen tersebut sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Yang keempat, yaitu menurut seorang ahli yang bernama Wendell Mederich Stanley, yang pada tahun 1935, Stanley berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit tanaman tembakau yang dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Milton W. Taylor dalam jurnal Viruses and Man: A History of Interactions 2014 menuliskan bahwa Stanley mampu membentuk kristal dalam larutan virus mosaik tembakau.
Sebuah prestasi yang hingga saat ini hanya dapat dilakukan dengan molekul kimia murni yang berukuran jauh lebih kecil dari virus. Virus membentuk agregat atau penggumpalan dalam larutan dan berikatan secara kimiawi satu sama lain untuk membentuk kristal. Virus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 nm. Untuk 1 nm sama dengan 10 sampai 9 meter. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur virus. Yang pertama yaitu kapsid. Kapsid adalah mantel protein yang melindungi materi genetik virus, baik itu DNA atau RNA. Kapsid memiliki berbagai bentuk dan ukuran, tergantung pada jenis virusnya. Ada dua jenis kapsid utama. Yang pertama yaitu kapsid ikosahedral yang berbentuk seperti bola dengan permukaan datar. Dan yang kedua yaitu kapsid helix yang berbentuk tabung panjang. Kapsid bertanggung jawab atas perlindungan materi genetik virus dan membantu dalam penempelan virus ke sel inang. Yang kedua yaitu envelope atau selubung. Tidak semua virus memiliki selubung, tetapi bagi yang memiliki, selubung ini adalah lapisan membran lipid yang melapisi kapsid. Selubung virus terbuat dari membran yang diambil dari sel inang saat virus keluar dari sel tersebut. Selubung virus seringkali memiliki protein tertanam yang disebut glikoprotein, yang membantu virus dalam melekat dan memasuki sel inang. Yang ketiga yaitu materi genetik. Materi genetik virus dapat berupa DNA atau RNA, tergantung pada jenis virusnya. DNA atau RNA virus dapat memiliki struktur berbeda-beda, seperti untai tunggal atau untai ganda, berbentuk linier atau sirkular. Materi genetik ini mengandung instruksi untuk mereplikasi virus di dalam sel inang. Dan yang terakhir ada enzim dan protein. Beberapa virus mengandung enzim dan protein tambahan di luar kapsid untuk membantu dalam proses infeksi. Misalnya, beberapa virus memiliki enzim polimeras yang diperlukan untuk mereplikasi materi genetiknya di dalam sel inang. Ada juga protein struktural yang membentuk bagian-bagian kapsid atau berperan dalam pengenalan dan penempelan virus ke sel inang.